Halo pengunjung fotografidesign.com. Pada tutorial kali ini saya akan perlihatkan bagaimana membuat efek sunset atau sunrise dan juga teknik light wrap dengan menggunakan Adobe Photoshop. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Oke, saya akan menggunakan foto ini. Berikutnya kita buat layer baru. Lalu saya kasih nama layernya layer matahari. Berikutnya Anda pilih gradient tool, lalu Anda klik di preset gradient di sini. Lalu kita akan buat gradient baru. Anda pastikan untuk mereset gradient yang ada. Anda klik preset yang pertama ini. Kemudian kita akan buat gradient baru dari putih ke orange ke merah. Kita klik di kotak yang bawah sini. Kemudian kita rubah jadi warna putih. Kemudian kotak yang paling kanan bawah kita rubah jadi warna merah. Kemudian di tengah Anda klik, lalu Anda rubah warnanya menjadi orange. Oke. Lalu kita geser sedikit ke kanan. Oke, seperti itu. Nanti Anda bisa download link dari preset gradient ini di website fotografidesign.com. Anda tinggal save filenya, kemudian nanti tinggal Anda klik tombol load ini dan lalu Anda load file yang Anda download tersebut. Nanti gradientnya akan muncul di preset sini. Oke, lalu berikutnya pastikan preset atau gradient type-nya adalah yang radial, yang ini. Lalu berikutnya tinggal kita buat gradientnya. Anda arahkan kursor ke tengah-tengah foto, kemudian Anda klik, lalu Anda drag keluar hingga hasilnya seperti ini. Berikutnya pilih elliptical marquee tool atau seleksi berbentuk lingkaran. Lalu sambil tekan Shift dan Alt, Anda arahkan kursor ke tengah-tengah gradasi, lalu Anda klik, lalu Anda drag untuk membuat seleksi berbentuk lingkaran seperti ini. Setelah itu kita buat maskingnya, kita klik Add Layer Mask di bawah sini, sehingga hasilnya seperti ini. Lalu kita buat pinggirannya menjadi lebih halus, pilih masking dari layer matahari, lalu pilih filter, blur, lalu Gaussian blur. Pilih yang angka yang besar. Di sini contohnya di foto ini saya menggunakan angka ya sekitar 200-an. Angkanya tergantung dari besar kecil foto yang Anda gunakan, tapi efeknya kurang lebih seperti ini. Lalu oke. Setelah itu kita lihat karena dia berupa layer terpisah, Anda bisa besar kecilin layernya dengan menggunakan Ctrl T. Anda bisa besarin kecilin. Kemudian Anda juga bisa geser posisinya karena dia layer terpisah. Di sini posisinya saya arahkan ke posisi kurang lebih nanti mataharinya ada di mana, misalkan di sini. Kemudian kita rubah blending mode-nya dari normal ke screen. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, karena efek dari blending mode screen, kita lihat lautnya yang dekat-dekat matahari ini berwarna merah, tapi di area dekat lautnya ini masih berwarna biru. Jadi kita akan perbaiki hal tersebut. Kita buat adjustment layer curve. Kita taruh posisinya di bawah layer matahari. Saya kasih nama tone matahari. Lalu kita pilih curve-nya. Di sini kita pilih channel warna merah. Lalu midtone-nya saya naikkan, saya kasih warna merah. Lalu channel green, di midtone saya kasih sedikit green. Lalu channel biru di midtone saya kasih warna kuning. Oke, saya tambahin warna merah lagi di midtone-nya. Hasilnya seperti ini. Lalu karena ada maskingnya, kita bisa pilih area mana yang muncul tone matahari ini. Tentu saya nggak mau semuanya kena tone matahari ini, hanya area-area dekat posisi matahari ini. Jadi kita pilih maskingnya, lalu kita tekan Ctrl I untuk merubahnya jadi warna hitam. Lalu dengan menggunakan brush dengan opacity yang kecil, di sini saya menggunakan opacity 20. Lalu kita brush area seputar matahari itu. Oke, kemudian kita adjust tone warna secara keseluruhan. Saya akan menggunakan color balance.
adjustment, kemudian color balance. Posisinya di paling atas, layer paling atas, saya kasih nama color grading 1. Kemudian di sini saya pilih tone untuk highlight. Saya kasih merah, sedikit hijau, dan ada kuning. Oke, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian saya kasih grading yang kedua. Saya akan menggunakan solid color. Pilih adjustment, kemudian solid color. Lalu saya pilih warna biru tua. Oke, saya kasih nama. Lalu blending mode dari color grading 2 ini saya pilih lighten. Jadi warna biru tadi akan muncul di area shadow dari foto ini. Kita lihat seperti ini. Anda bisa atur warna birunya, mungkin lebih ke biru tua seperti ini. Atau Anda bisa atur dengan warna lain yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Anda tinggal rubah di adjustment color fill ini. Misalkan Anda ingin lebih ke hijau, atau mungkin lebih ke magenta, atau ke merah. Anda tinggal atur sendiri warnanya di sini. Oke, saya akan tetap dengan warna biru, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini sebelumnya, ini setelah adjustment untuk sunset dan sunrise. Oke, berikutnya saya akan komposit gambar ini. Saya masukkan ke foto yang di sini. Nah, kebetulan di sini sudah saya buat seleksinya, jadi saya tinggal pindahkan gambar orangnya. Ini saya tinggal klik, kemudian saya bawa ke sini. Saya taruh di posisi paling atas. Kemudian saya bisa atur posisinya. Mungkin seperti ini. Oke, ini saya kasih nama layernya model. Lalu biasanya kalau foto backlight, itu nanti biasanya ada efek halo atau rim light atau light trap di orangnya. Itu yang akan kita buat, kita simulasikan dengan Photoshop supaya lebih realistis. Oke, berikutnya tinggal saya ambil seleksi dari layer model ini karena dia sudah ada dalam bentuk masking. Tinggal saya tekan Ctrl, kemudian saya klik masking modelnya seperti ini. Kemudian saya expand, jadi saya perbesar seleksinya. Select, kemudian modify, kemudian expand. Saya pilih expandnya 4 pixel. Oke, sehingga kita lihat seleksinya melebar. Lalu kita bisa matikan visibility dari layer model ini biar kelihatan seperti ini. Kemudian saya tinggal copy dari layer yang visible. Jadi kita aktifkan layer yang bawah sini, yang color grading. Kemudian tinggal edit, kemudian copy merge. Setelah itu kita pilih edit, kemudian paste spesial, kemudian paste in place. Oke, jadi kalau kita lihat ini hasil paste in place-nya adalah ini. Bentuk ini. Saya kasih nama di sini layernya sebagai light red. Oke, kemudian kita ambil seleksi dari elemen yang di dalam layer light wrap ini sambil tekan Ctrl, kemudian kita klik thumbnail dari layer light wrap sehingga muncul seleksinya. Lalu sekarang kita kontrak, jadi saya kecilin seleksinya, select, modify, kemudian kontrak. Saya kontrak 7 pixel di sini. Oke, sehingga dia mengecil. Seleksinya seperti ini. Lalu saya delete, tekan del. Oke, jadi kalau saya hilangkan seleksinya, kita akan mendapatkan seleksi berbentuk outline dari model tersebut. Oke. Berikutnya saya aktifkan lagi layer yang lain. Kemudian kita posisikan layer light wrap ini di bagian yang atas, paling atas layer. Oke, ini biar kelihatan jelas yang lain saya matikan lagi. Jadi kalau kita lihat ini light wrap-nya, kalau saya hidupin matiin bisa kelihatan seperti itu.
Di bagian bawahnya juga sama. Oke, biar light wrap-nya ini hanya kelihatan di area model aja, di elemen model aja, tinggal kita clipping ke layer yang di bawahnya. Anda tinggal tekan Ctrl Alt kemudian G, Ctrl Alt G, sehingga dia clip ke bagian bawah layernya, seperti itu. Kemudian di layer light wrap, kita masih di layer light wrap ini, rubah layer blending mode-nya dari normal ke screen. Oke, jadi kita lihat sekarang pinggiran dari badan dari outline-nya atau modelnya terlihat mulai ada bentuk yang lebih terang. Sekarang kita tinggal buat, karena dia masih terlihat solid, tinggal kita buat menjadi lebih soft. Kita lihat di sini, kita buat lebih soft. Caranya tinggal pilih layer light wrap, kemudian kita pilih filter, lalu blur, lalu kita Gaussian blur dengan angka yang kita lihat ya, mungkin sekitar, kita lihat ini. Jadi ini sebelumnya, ini setelah di blur. Oke, mungkin sekitar 3,5. Oke. Jadi sekarang kita tinggal aktifkan layer yang lain. Saya matikan visibility dari layer model dan layer light wrap seperti ini. Kita akan copy keseluruhan foto, kemudian jadiin sebuah layer baru di bagian atas. Shortcutnya adalah Ctrl Alt Shift E, yang merupakan mungkin salah satu shortcut paling panjang di Photoshop. Jadi pastikan layer yang lagi aktif adalah layer yang visibility-nya aktif. Misalkan saya di sini yang aktif adalah layer color grading. Kemudian Anda tinggal tekan Ctrl Alt Shift E. Maka Photoshop akan membuat layer duplikat dari keseluruhan foto yang ada di bagian bawah. Ini saya kasih nama color match. Kemudian saya taruh posisinya paling atas. Yang bawah ini saya hidupkan lagi visibility-nya. Lalu saya group color match ini ke layer yang di bawahnya. Shortcutnya seperti yang tadi adalah Ctrl Alt G. Seperti itu. Oke, setelah di atas ini kita blur color match ini, layer color match-nya, filter, kemudian blur, kemudian pilih Gaussian blur. Kemudian kita pilih sampai detailnya hilang, tapi warnanya masih tetap kelihatan. Misalkan seperti ini. Kemudian oke. Lalu kita klip ke grup yang di bawahnya. Tinggal shortcutnya tadi yang udah kita pelajari, itu Alt Ctrl G. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita pilih blending mode dari color match ini dari normal ke color. Lalu opacity-nya bisa kita turunkan sehingga warnanya bisa lebih match dengan background-nya. Berikutnya setelah warnanya yang akan kita buat match juga adalah tone gelap terangnya. Kita pakai adjustment, kemudian curve, lalu kita klip ke bawah, Alt Ctrl G. Lalu saya tinggal atur adjustment-nya. Oke, di sini saya naikkan seperti ini, kemudian ke bawah. Jangan lupa blending mode-nya kita pilih luminosity supaya warnanya nggak ikut berubah. Ini adalah tone untuk model. Oke, jadi untuk layer adjustment curve, kemudian color match, kemudian light wrap dan model kita seleksi semua, kemudian kita jadiin satu grup. Ctrl G, kemudian saya kasih nama grupnya model. Setelah itu saya tinggal atur posisinya. Si grup model ini adanya di bawah layer matahari. Oke, hasilnya seperti ini. Karena dia udah berada dalam satu grup, maka bisa kita atur posisinya. Misalkan saya atur di posisinya di sini.
Kemudian birunya, misalkan terlalu biru, saya bisa pilih color grading yang kedua, opacity-nya bisa saya turunkan. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, demikian cara membuat efek sunrise atau sunset dan juga efek light wrap dengan Photoshop bersama saya Bisma. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.